Shalom saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Apa kabarnya saudara? Semoga kita tetap dalam perlindungannya Tuhan. Amin. Hari ini saudara, saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Amin. Saya ambil yaitu dari Yeremia 1 ayat ke-4 sampai yang 10. Begini firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yeremia dipanggil dan diutus. Firman Tuhan datang kepada aku bunyinya, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara, sebab aku masih muda. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus harus engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan. Janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Amin. Puji Tuhan saudara. Hari ini saya akan membagikan judul saya yaitu siap dalam panggilan Allah. Amin. Kita tahu bahwa Yeremia dipakai Tuhan pada saat dia masih umur muda saudara, sekitar 20 tahun saudara. Bahkan sejak dari kandungan, bahkan dia belum keluar saudara dari kandungan ibunya, Tuhan sudah membentuk dia saudara. Bahkan Tuhan sudah menguduskan dia menjadi nabi yang akan dipakai Tuhan. Amin. Saya mengajak saudara semuanya supaya kita belajar dari Yeremia saudara. Dia memang di awal ketika Tuhan memakai dia, ketika Tuhan memanggil dia menjadi alatnya Tuhan saudara, dia mengatakan apa? Tuhan, aku masih muda, aku tidak pandai berbicara. Iya, sama seperti yang kita alami saudara. Kita juga mengalami hal demikian. Ketika Tuhan memakai kita saudara, mungkin Tuhan berbicara lewat mimpi, mungkin berbicara lewat hamba Tuhan, mungkin atau gembala-gembala lainnya saudara. Tapi percayalah Tuhan, percayalah saudara, itu adalah panggilannya Tuhan. Amin. Bagaimana saudara kita siap dalam panggilannya Allah? Yang pertama saudara, peka dan responi panggilan Allah dengan benar. Amin. Ketika kita peka dengan suara Tuhan, ketika peka dengan panggilannya Tuhan, dan engkau meresponinya itu dengan benar saudara, percayalah Tuhan akan memakai engkau mantap luar biasa. Amin. Ketika dikatakan saudara, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Saudara, bagi bangsa-bangsa saudara, bangsa yang besar Tuhan berikan. Pada saat itu saudara, Yeremia mengatakan, Tuhan aku masih muda, aku gak pandai berbicara Tuhan, aku takut. Tapi Tuhan apa dikatakan Tuhan saudara? Janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kemanapun engkau putus engkau harus pergi. Amin. Sama juga halnya dengan saya saudara, dengan saudara semuanya. Ketika Tuhan sudah memanggil engkau menjadi alat kemuliaan Tuhan, mungkin kita merasa takut saudara, mungkin kita merasa khawatir, kita nggak pandai berbicara, kita takut, kita khawatir, kita takut ditolak, kita takut tidak diterima saudara. Tapi percayalah, Tuhan sudah menetapkan engkau, Tuhan sudah memilih engkau. Amin. Peka saudara akan panggilannya Allah, responi dengan benar bagaimana panggilan Allah dalam hidupmu. Jangan biarkan engkau berdiam diri tanpa melakukan apapun untuk Tuhan. Jangan biarkan dirimu, tubuhmu ini yang seharusnya alat kemuliaannya Tuhan, engkau tidak memakai. Ya saudara. Lalu bagaimana yang kedua saudara? Yaitu pergi dan kerjakan misinya Allah. Amin. Yeremia dipanggil Allah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yaitu di bangsa Yehuda saudara. Pada saat bangsa itu melakukan banyak dosa saudara, Tuhan utus yang namanya Yeremia untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia ditolak saudara oleh memang besar, dia ditolak oleh bangsanya saudara. Tapi apa? Ketika Tuhan sudah mengangkat dia saudara, bahkan Tuhan menetapkan dia, Tuhan menyertai dia. Amin. Begitu juga saudara dengan saya, dengan saudara. Mungkin kita merasa takut, kita merasa nggak layak, kita merasa nggak pantas. Aku nggak ngerti apa-apa Tuhan, aku nggak pandai Tuhan, aku takut Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa terbiasa
generasi milenial untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Untuk apa saudara? Untuk memenuhi Pentakosta ketiga. Amin. Bagaimana Pentakosta ketiga? Generasi milenial berkobar-kobar, menyala-nyala untuk melayani Tuhan. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk melayani Tuhan. Amin. Saya percaya saudara-saudara semuanya banyak mengalami yang namanya pergumulan, banyak yang namanya mengalami tantangan-rintangan dalam kehidupan saudara. Tapi kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk melayani Tuhan, saudara, bagaimana kita mendapatkan kekuatan? Jangan bilang Tuhan, aku nggak tahu Tuhan, udahlah orang sana lah Tuhan, janganlah aku Tuhan. Coba katakan untuk Tuhan, ya Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Ya Tuhan, saya siap Engkau utus kemanapun Engkau utus aku pergi Tuhan, aku siap melayani Engkau. Amin. Jangan jadi generasi yang malas-malasan saudara. Sekarang adalah masa di mana anak-anak muda dipakai Tuhan. Masa engkau masih mau berdiam diri? Masa engkau masih mau berdiam diri di kamarmu dengan menonton drama Korea, bahkan menghabiskan waktumu untuk hal yang tidak benar? Sekarang gilirannya engkau dipakai Tuhan. Di masa pandemi ini saudara, mungkin kita masih lockdown saudara, puji Tuhan sudah new normal, tapi tidak seperti biasanya, masih tetap ikut SOP-nya yang diberikan pemerintah saudara. Tapi itu tidak mengurangi saudara bagaimana kita bisa melayani Tuhan. Inilah saatnya engkau pakai waktu yang terbaik untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pergi saudara, kerjakan misinya Allah, jangkau jiwa-jiwa. Mungkin teman hostelmu saudara, kita melakukan ibadah online saudara, ya belum tentu semuanya itu melakukannya saudara, bahkan mengikuti ibadah itu saudara. Sedangkan untuk pergi pun ke gereja saudara, banyak yang malas. Di masa sekarang ini ibadah kita online. Saya sering tanya saudara, kamu ibadah enggak? Sinyal enggak bagus, malas. Bahkan ada yang sambil tidur-tiduran. Ya banyak saudara hal yang terjadi saudara di akhir-akhir ini pada saat kita ibadah online mungkin kurang. Tapi itulah yang menjadi saudara untuk kekuatan. Bagaimana kita membangkitkan kembali kita saudara. Bagaimana kita siap mempersiapkan diri ketika nanti sudah kembali normal semuanya saudara. Tuhan akan nyatakan sesuatu yang besar untukmu. Amin. Untuk itu saudara, jadilah generasi milenial yang dipakai Tuhan saudara. Di masa-masa ini saudara, bergeraklah saudara, pergilah, sampaikanlah misinya Allah, menangkan jiwa-jiwa untuk Tuhan. Sampaikan kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada orang-orang di sekeliling membutuhkan engkau, yang membutuhkan doamu, membutuhkan topangan darimu, membutuhkan semangat darimu. Gunakan dirimu saudara. Saya percaya saudara, ketika kita mempersiapkan diri, ketika kita peka dalam mendengarkan suaranya Tuhan, percayalah saudara, kemanapun engkau pergi, engkau diutus, engkau menjadi berkat bagi banyak orang lain. Amin.